Yesus kasihi, Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Berikut kami sampaikan warta jemaat Minggu 7 Agustus 2022 sebagai berikut. Yang pertama, warta keuangan ibadah. Warta keuangan pada ibadah Minggu tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut. 1. Derma Tangguk ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam sebesar Rp12.607.000. Tangguk merah sebesar Rp10.990.000. Tangguk biru sebesar Rp9.587.000. Amplop aksi 5 menit sebesar Rp8.890.000. Derma diakonia sebesar Rp11.746.000. Persepuluhan sebesar Rp21.732.000. Pengucapan syukur sebesar Rp11.480.000. Derma pembangunan sebesar Rp10.160.000. Derma pintu masuk sebesar Rp703.000. Derma ibadah live streaming atau warga jemaat yang mengikuti ibadah secara online sebesar Rp1.750.000. Dan derma perjamuan kudus pertengahan tahun 2022 sebesar Rp10.469.000. Kedua, derma ibadah di gedung pos pelayanan Arius WKPO dan gedung PAR. Pertama, pos pelayanan Arius WKPO berjumlah Rp8.155.000. Gedung Parwik percetakan berjumlah Rp1.287.000. Gedung Parwik Oikumene berjumlah Rp6.275.000 dan gedung Parwik Gajah Putih sebesar Rp6.962.000. Ketiga, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran derma bulan Juli tahun 2022. Pertama, saldo per 30 Juni 2022 sebesar Rp905.380.663. Penerimaan selama bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp557.452.503. Saldo ditambah penerimaan sebesar Rp1.462.833.166. Total pengeluaran jemaat selama bulan Juli tahun 2022 yaitu sebesar Rp436.036.621. Saldo per 31 Juli tahun 2022 sebesar Rp1.296.796.545. Terdiri dari saldo di bank berjumlah 872.991.545 rupiah dan saldo pada kas berjumlah Rp153.805.000. Romawi 2, warta kehadiran jemaat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut.
Ibadah jam 6 sampai dengan selesai berjumlah 170 orang. Ibadah jam 9 berjumlah 506 orang. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur atau ibadah sakramen perjamuan kudus yang pertama berjumlah 646 orang, dan ibadah jam 19.00 waktu Indonesia Timur atau ibadah sakramen perjamuan kudus yang kedua berjumlah 339 orang. 3 Romawi Warta Ibadah Minggu 7 Agustus 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur akan dilayani Ibu Pendeta Feby Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik Aspol, Pemain Orjen Penatua Jenusi, Kantoria Ibu Y. Dimara. Ibadah paduan suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga Peter Noriwari bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah gabungan PW 9 Week Pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai, Piket PW Week Oikumene bertempat di gedung Gereja Pengharapan. Ibadah gabungan PKB Rayon A, B, dan C Klasis GKI Portumbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Jemaat GKI Immanuel Hamadi. 4 Romawi Warta Tambahan. Penyampaian niat nikah. Niat nikah yang pertama antara saudara Samuel Frederick Edison Tesia, lahir di Jayapura pada tanggal 16 September 1994, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Apollos Tesia dan Ibu Veronica S. Tecuari. Alamat Jalan Perintis 1 Klofkam, Wik SGO. Dengan saudari Claudia Tresia Ohewutun, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Juli 1994, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Franciscus Ohewutun almarhum dan Ibu Beatrix Betty Menanti. Alamat Jalan Argapura Atas. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik SGO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. Niat nikah yang kedua antara saudara Stephen Gideon Somnai Kubun, lahir di Jayapura pada tanggal 17 September 1988, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Yance Somnai Kubun almarhum dan Ibu Reni Evalona Homalilo almarhumah. Alamat Jalan Lembah Bahari Dok 5 Yapis Wik Diaspora. Dengan saudari Agustina Pule, lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 1988, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Yunus Pule dan Ibu Maria Patang. Dengan alamat Aspol Panaikang Blok G 53 Makassar. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 jam 11.00 waktu Indonesia Timur. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Diaspora. Pada pasangan nikah tersebut jika hadir
dalam ibadah ini disilakan berdiri. Keempat, majelis memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes Benusi SIP. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian rohani 107, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Esok nanti kau terima rohku apalah, sehingga dapat ketemu sejahtera. Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama rohani 100 nyanyian Mazmur 138 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Bernyanyi segenap hatiku. Bernyanyi ya Tuhanku, Mazmur pujian di muka dewa, di dunia ku puji Tuhan, sujud dan hatiku bersukaria, memuji nama Tuhanku, yang rahmat-Mu tetap setia. Mereka pimpinan dan jalan Tuhan, besar kemuliaan sekaranglah dan sedekala, dilihatnya segala, dilindungkannya yang rendah, yang bertanda di bawah. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 76 ayat yang kedua. Dan setelah kita mendengarkan berita pengampunan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian Mazmur 65 ayatnya yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar dan mengaku di hadapan-Mu bahwa kadangkala kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Engkau saja yang baik. Di luar Engkau Tuhan, kami sendiri orang-orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Rohani 76 ayat yang kedua. Bijak Ingat kananku, dosa dan malu ampuni.
dosaku. Aku pun ingatkan. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Nyanyian Mazmur 65 ayatnya yang kedua. Putih kesalahan dan tapi dosaku hapus dengan kemurahan dan ampunmu. Berbahagia dan sungguh Kau pilih supaya diam dengan aman di dalam rumahmu. Jemaat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 79 ayatnya yang pertama. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal, Raja hati kami. Tuhan, jalan damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan yang beribadah di sore hari ini, diberikan kesempatan memuji Tuhan solo sola gracia. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan. Di minggu ini kita akan dituntun dengan pembacaan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18.
cobaan dunia, agar ku selalu percaya padamu. Yesus, kau juru selamatku. Di dalam doaku padamu, teringat saudara dan teman yang memohon tolongan padamu. Tuhan, tunjukkan kasih-Mu. Dunia sudah melupakan kasih-Mu. Ingat diri, itulah harapannya. Datanglah cahaya sinari hidupnya, agar mau bertobat dan balik padamu. Oh Tuhan, kasihanilah kami, ulurkanlah tangan-Mu, damailah di sana orang pun bertobat. Teringat saudara dan teman yang dilanda keganasan dunia. Tuhan, tolonglah mereka. Dunia sudah melupakan kasih-Mu. Ingat diri, itulah harapannya. Datanglah cahaya-Mu sinari hidupnya, agar mau bertobat dan balik padamu. Oh Tuhan, kasihanilah kami, ulurkanlah tangan-Mu, damailah dunia sudah melupakan kasih-Mu. Ingat diri, itulah harapannya. Datanglah cahaya-Mu sinari hidupnya, agar mau bertobat dan balik padamu. Oh Tuhan, kasihanilah kami, ulurkanlah tangan-Mu, damailah hidupnya. Oh Tuhan, kasihanilah kami, ulurkanlah tangan-Mu, damailah nyatalah kasih-Mu. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk
membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong kami semua dalam pemberitaan firman di sore hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan bagi kita, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 129. Dan kalau lagu ini selesai dan persembahan masih berjalan,
Kita lanjut dengan Kidung Jemaat 439. Dengarlah firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik semua. Karunia baik semua yang segenap hidupku. Dan janganlah ku cari kekayaan semu, murahmu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan katakan kekurangan di jalan Bapakku, sempurna kesenangan di kerajaanmu. Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa, bila lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan oleh kasih-Nya. Oleh kasih-Nya, adakah Bapa membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat yang pasti kau lakukan, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat hitunglah, kau kan kasih-Nya. Kasih-Nya, bila kau memandang orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berkat. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbagi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan teguh oleh kasih-Nya.
kasih-Nya dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kasih-Nya. Derma pengucapan syukur dan perpuluhan GKI Pengharapan Jayapura Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Bersama-sama dengan persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu warga jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang, dan jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 9 orang. Daftar nama-nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon doa oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami sungguh tahu bahwa ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan minta daripada kami untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan. Hari ini kami datang duduk dan beribadah sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kami juga datang untuk mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan Tuhan lewat persembahan-persembahan syukur yang telah kami persembahkan di hari ini. Ada 5 pribadi dan keluarga yang hari ini membawa pengucapan syukur atas pertambahan usia dalam kehidupan mereka, tapi juga berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. 9 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Sebentar ada persembahan aksi 5 menit yang akan dipersembahkan oleh umatmu untuk menopang pekerjaan fisik di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Ketika umatmu memberi, mereka tidak berkekurangan, tapi berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Ada pribadi dan keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak menikmatinya sendiri, tapi tiap waktu, tiap saat, mereka terus membagikan dari dalam kehidupan rumah tangga mereka, pribadi mereka, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada mama-mama janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu. Ketika mereka terus memberi, Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur umatmu ini, Tuhan memampukan mereka, supaya mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah doa syukur kami,
Inilah persembahan yang telah kami persembahkan di hari ini. Berkati dan kuduskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung bagi kami semua, kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan tema perenungan hari ini dalam minggu yang akan berjalan, orang Kristen adalah surat-surat Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pasti kita semua akan setuju dan sepakat dengan pendapat bahwa kesaksian yang paling hidup dari orang Kristen terhadap orang yang belum percaya adalah kehidupan orang Kristen itu. Kesaksian yang paling hidup, yang paling bermakna dari orang Kristen terhadap orang lain, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum percaya, adalah hidup dari orang Kristen itu sendiri. Hidup seseorang yang sudah diubahkan Bapak Ibu Saudara, karena kasih dan kuasa Kristus, mereka akan jauh berbicara lebih keras daripada ribuan kata-kata, keras dalam tanda petik. Jadi hidup orang Kristen yang telah diubahkan adalah senjata yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang tidak tertarik pada orang Kristen. Dan tidak sedikit orang yang antipati kepada kekristenan. Justru karena hidup orang Kristen itu sendiri. Ada cerita tentang Mahatma Gandhi. Di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, pernah dia berujar di sana bahwa seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa dia bicara begitu Bapak Ibu Saudara? Mahatma Gandhi bicara begitu karena dia punya pengalaman yang menyakitkan. Karena Mahatma Gandhi pernah ditolak untuk masuk ke dalam gereja oleh orang-orang kulit putih dengan alasan bahwa dia pewarna kulit beda dengan dorang. Makanya Mahatma Gandhi bilang begitu, kalau hanya soal khotbah di bukit pasti saya sudah jadi Kristen. Tapi karena hidup orang Kristen itu, maka saya tidak mau jadi Kristen. Seorang filsuf ateis yang bernama Friedrich Nietzsche, Bapak Ibu Saudara, dia pernah menjawab pertanyaan mengapa ia sangat membenci kekristenan. Dia bilang bahwa saya akan percaya kepada jalan keselamatan mereka, orang Kristen itu, apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada kisah tentang Anton Sador LaVey, seorang pendiri gereja setan Bapak Ibu Saudara. LaVey ini adalah seorang yang taat pada waktu itu. Dia seorang Kristen yang taat beribadah, bahkan dia taat melayani Tuhan di gereja. Di dalam pengalamannya, LaVey melihat
banyak laki-laki Kristen yang hidup dalam kemunafikan. LaVey bilang pada hari Minggu mereka terlihat sebagai orang-orang yang saleh di gereja. Tapi di hari-hari lain, mereka berkanjang di dalam dosa dan kenistaan. Pengalaman itu, Bapak Ibu Saudara, mendorong LaVey untuk mendirikan gereja Kristen, di mana dalam gereja itu, gereja setan itu, para anggotanya bebas mengumbar nafsu tanpa dibungkus dengan kemunafikan. Pasti masih banyak lagi orang-orang yang seperti Mahatma Gandhi, seperti Nietzsche dan LaVey yang ada di sekitar saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka adalah orang-orang tua kita. Mungkin mereka adalah anggota keluarga saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mengenal kita yang urung menjadi Kristen karena melihat hidup kekristenan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini mau mengingatkan kita semua bahwa betapa sering kita tidak mampu menampakkan diri sebagai surat pujian dari Allah. Karena dalam prakteknya kita lebih banyak menebarkan benih kebencian, pikiran-pikiran yang jahat, percabulan, persinahan, keserakahan, kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan, dan 1000 macam rupa keduniawian di antara sesama manusia. Surat pujian dari surat Kristus dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang kedua, Rasul Paulus mengungkapkan suatu pujian kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Dari pernyataan seorang Rasul Paulus tersebut sangat jelas bahwa jemaat Korintus disebutnya sebagai surat pujian. Kita tahu pengertian surat rekomendasi Bapak Ibu Saudara. Pada prinsipnya merupakan suatu sikap dukungan atau sikap persetujuan dan pujian kepada seseorang dengan tujuan agar orang itu dapat dikenal oleh publik secara positif. Makanya polisi mengeluarkan surat kelakuan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus sebagai surat pujian yang tertulis di dalam hatinya, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu, pengertian surat rekomendasi bukan hanya sekedar surat kelakuan baik yang umumnya kita lihat di kepolisian untuk mengurus sesuatu. Sebab surat kelakuan baik dalam pengertian yang dikeluarkan oleh kepolisian ini hanya menunjuk bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah terlibat dalam kriminalitas atau tindakan-tindakan yang dianggap melawan hukum. Sebaliknya, surat rekomendasi di ayat yang kedua dalam pembacaan kita digunakan secara sejajar dengan pengertian surat Kristus, sehingga kehidupan Kristus itu dinyatakan melalui kehidupan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi surat pujian manakala secara nyata kita menghadirkan dan menyatakan Kristus di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan kita masing-masing. Artinya begitu. Jadi makna menjadi surat Kristus ketika kita mampu menebarkan benih-benih kasih, menebarkan benih-benih penghargaan, menebarkan benih-benih perdamaian dan pengampunan. Bukan sebaliknya, menggunakan persekutuan dan pelayanan gereja justru untuk menebarkan benih-benih kebencian dan permusuhan kepada pihak lain. Sebab tidak jarang di gereja juga orang bangun tembok-tembok Bapak Ibu. Kalau dong suka saya, baru saya bergaul dengan orang. Jadi tidak hanya di luar, dalam gereja juga ada. Manakala Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai surat pujian, bukan juga sebagai surat Kristus, tentu didasari
oleh perjumpaan dan pengenalannya lebih lanjut kepada para pribadi dari anggota jemaat tersebut. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa jemaat Korintus pernah memiliki banyak persoalan dan kasus pada waktu itu. Ada perselisihan, mereka yang pro Apolos, mereka yang pro Paulus. Ada percabulan di sana. Ada orang-orang yang memegahkan karunia-karunia roh tertentu. Bahkan ada orang-orang yang kemudian meragukan kebangkitan Kristus. Ini persoalan yang sering terjadi, yang waktu itu pernah terjadi di jemaat Korintus. Bagaimana mungkin kini di ayat 2 dan ayat yang ketiga Rasul Paulus sebut jemaat Korintus itu surat pujian dan surat Kristus. Dong pernah punya persoalan, mereka pernah punya kasus, mereka pernah buat hal-hal yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Kok di surat ini Paulus katakan mereka surat pujian dan surat Kristus? Bapak Ibu Saudara, tentu kata-kata ini bukan hanya untuk menyenangkan jemaat Korintus pada waktu itu. Tapi kemungkinan yang kuat adalah mereka pernah berdosa benar. Mereka pernah jatuh dalam berbagai masalah benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak berarti jemaat ini terpuruk. Mereka tidak berarti tinggal tetap dalam dosa dan masalah itu. Tapi mereka juga kembali berdiri dan menuju pada yang namanya pintu perubahan dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini seringkali kita juga memberi stigma yang tetap kepada seseorang. Padahal mungkin saja orang itu sudah banyak berubah. Sedang kita sendiri justru masih terus ada dalam masalah. Kita tidak mungkin mampu memberitakan kabar baik tentang Kristus. Kita tidak mungkin mampu memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan, manakala kita gemar menghakimi dan memberi stigma negatif kepada sesama kita. Akhirnya kita seringkali menjadi batu sandungan untuk orang datang mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, kabar baik tentang Kristus harus dimulai dari diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga apakah sesama kita juga dapat membaca Injil di dalam diri kita, yaitu kualitas kehidupan dan spiritualitas iman serta kasih kita kepada Kristus. Sebab kita tidak bisa bicara Kristus di luar kalau kita tidak pernah punya hubungan baik dengan Kristus. Kita tidak mampu bicara Kristus di luar kalau kita tidak pernah punya hubungan serius dengan Kristus. Kita tidak mungkin bicara Kristus di luar dengan baik kalau hanya kita kenal Kristus lewat gambar saja. Ya, itu Kristus, itu cukup selesai sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin jelas bagi saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa tugas pemberitaan Injil bukan sekedar kata-kata yang saleh dan rohani agar orang-orang di sekitar kita mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi pemberitaan Injil secara mendasar menyangkut kualitas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kualitas hidup seperti apa? Kualitas hidup yang menyenangkan hati Allah, tapi juga kualitas hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sungguh-sungguh telah menjadi surat pujian atau surat Kristus ataukah belum? Masing-masing orang nanti jawab. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di era digital saat ini, kata menjadi surat Kristus mungkin harus diubah menjadi email Kristus, Facebook Kristus, Twitter Kristus, handphone Kristus, SMS Kristus, televisi Kristus. Hal ini melihat bahwa sudah jarang orang menggunakan surat yang diposkan di kantor pos sebagai sarana komunikasi utama. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, ternyata ada perbedaan yang nyata bahwa kertas sebagai media surat saat ini berubah menjadi layar sebagai media komunikasi. Jika kertas memberikan informasi melalui tulisan dengan media goresan tinta,
maka layar memberikan informasi dalam bentuk visual melalui proyeksi cahaya elektronik. Tingkatan kecepatan informasi yang tinggi dalam media komunikasi, Bapak Ibu Saudara, kadangkala telah mempersempit ruang untuk orang berkomunikasi. Makanya ada istilah dengan handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Artinya orang yang jauh, tong bisa lihat dong muka. Tapi coba Bapak Ibu duduk sama-sama dalam satu meja, tempat duduk ada 5, terus ada meja di situ, terus semua orang pegang handphone. Itu yang dong bilang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena semua pegang handphone dan lupa kiri kanan ini dari siapa begitu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, persoalan terbesar adalah kadangkala barang-barang ini membuat orang-orang menjadi eksklusif. Dia hidup dengan dirinya sendiri. Dia ada di dalam ruang-ruang tertentu saja. Dia tak peduli dengan orang lain. Makanya kadangkala kita anak-anak duduk, Bapak Ibu saya punya anak itu saya sering tegur dia. Karena kadang kalau pegang handphone itu, terus jalan, kadang dia terlihat orang yang jalan. Itu. Karena fokusnya hanya di handphone. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu. Makanya satu kali saya khotbah terus dia bilang sama opa sama omanya, itu mama ada bicara kakak di mimbar. Karena memang dia tahu saya sering tegur dia. Karena seperti itu. Saya sampaikan kalau ada orang taruh handphone, kasih suara orang, tegur orang. Jangan sibuk dengan handphone. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, barang-barang ini kadang membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Kita kadang-kadang hanya mementingkan diri kita sendiri, dan kadang-kadang kita susah menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Ada ruang-ruang yang terbatas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi surat itu sendiri, meskipun sudah menjadi bagian yang dianggap kuno saat ini, tapi dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kehadirannya yang berada pada ruang yang tidak terbatas. Surat itu bisa dibaca di ruang tamu Bapak Ibu. Surat itu bisa dibaca di pinggir-pinggir jalan. Surat itu bisa dibaca di hotel berbintang. Surat itu bisa dibaca di kolong jembatan atau di tempat sampah sekalipun. Dan jika surat Kristus adalah saya dan Bapak Ibu Saudara, maka kehadiran saya dan Bapak Ibu Saudara harusnya berada di ruang-ruang yang tidak terbatas itu. Ruang-ruang yang mau memberitakan kabar baik bagi orang lain. Namun susahnya, orang Kristen masa kini Bapak Ibu Saudara, lebih senang pada yang tadi saya katakan itu. Ruang eksklusifnya itu. Berada di dinding gerejanya sendiri. Tidak mau peduli dengan orang lain. Akhirnya menjadi orang Kristen yang sempit berpikir. Dan orang Kristen yang eksklusif. Hanya untuk dirinya sendiri. Tidak memikirkan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, mereka adalah surat pujian dan surat Kristus, maka saya dan Bapak Ibu Saudara juga punya tugas menjadi surat pujian dan surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita sama seperti surat yang merupakan sarana komunikasi tanpa suara. Tapi keberadaan kita, kehadiran kita, kehidupan kita dapat dimengerti dari tulisan-tulisan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang keluar dari dalam kehidupan kita yang baik. Seandainya kita menerima surat yang sedih, maka pasti kita juga akan ikut sedih ketika membaca surat itu. Ketika kita membaca surat yang senang, maka kita pun akan merasakan sukacita, bahagia ketika kita membaca surat itu. Jadi ada pengaruh bagi setiap orang yang membaca surat itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari
Kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Lewat tutur kata kita, sikap hidup kita, pikiran-pikiran kita yang memuliakan Allah. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kalau kita menjadi surat-surat Kristus bagi banyak orang, maka kita juga menyampaikan berkat-berkat Allah untuk banyak orang itu. Supaya orang mengenal Kristus di dalam keberadaan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang mengenal Kristus lewat surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Mau menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi surat pujian untuk Kristus ataukah tidak, pilihan kembali kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah ada dalam perenungan firman Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami juga hidup untuk orang lain. Lewat sikap hidup kami yang memuliakan Engkau Tuhan, lewat tutur kata kami, lewat apa yang lahir dari hati dan pikiran kami, lewat keberadaan hidup kami. Kami menjadi alat kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Kami tidak hadir menjadi batu sandungan untuk banyak orang, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus menolong kami untuk siap melakukan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Hamba berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Tuhan mengenal mereka masing-masing dalam keberadaan hidup mereka. Tuhan jaga, tuntun dan pelihara mereka dalam sepanjang hari-hari hidup yang Kau anugerahkan bagi mereka semua. Berikan kuat, sehat, hikmat, bijaksana anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, akal budi dan kepintaran yang datang dari Tuhan. Supaya dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa dan menyerahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami, supaya pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi jemaat, tapi lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk persiapan sidang klasis GKI Port Numbai. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya segala sesuatunya boleh berjalan dalam kuasa dan kendali Tuhan. Pelaksanaan sidang jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kami juga mau berdoa untuk panitia yang dipercayakan kepada Wik Diaspora. Tuhan juga menolong dan memampukan mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami. Secara khusus pimpinan di Provinsi Papua, Papua Barat, kota sampai dengan daerah-daerah terpencil. Tuhan mampukan supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Pimpinan-pimpinan gereja kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus memberkati para pimpinan-pimpinan gereja kami. Secara khusus pimpinan gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari arah sinode klasis dan jemaat-jemaat. Kami mau berdoa untuk panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Penyelesaian gedung PAR, WIK Asrama Polisi Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu
dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Bahkan unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat, mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua dalam seluruh kehidupan kami di minggu yang baru. Tuntun dan sertai kami, supaya kami terus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, surat pujian untuk Kristus dalam seluruh keberadaan hidup kami. Para pelayan firman di dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura, para penatua Syamas di 9 week pelayanan GKI Pengharapan Jayapura, badan-badan pelayan unsur alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu, BPPG dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan menolong dan memberkati kami semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang punya pergumulan, jemaat yang sedang ada di tengah-tengah masalah. Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban pergumulan Engkau angkat beban pergumulan mereka. Yang punya masalah Tuhan taruh jalan keluar bagi mereka. Secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbeth Rarawi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam seluruh proses pemulihannya. Kami percaya kuasa dan anugerah Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami percaya kesembuhan demi kesembuhan Tuhan terus nyatakan bagi hamba milik kepunyaan-Mu ini. Janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua lanjut usia, Tuhan memberkati dan menolong mereka semua dalam keberadaan hidup mereka. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Bapa di surga, inilah doa, syukur dan syafaat kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Kami akan pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa syukur kami, syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih padalah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat kita mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan ayat yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan duduk. Dan ayatnya yang keempat kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Ramani dan cemerlang, kita harus membawa berita oleh Putra Tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus menyatakan ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia
tentang kuasa kudus yang masih saksi, terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Tangan ramai dan cemerlang. Jemaat, pulanglah dalam damai dan sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Ibadah selesai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk persekutuan beribadah di hari ini. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk masuk di minggu kerja dan pelayanan yang baru. Terimalah salam dari kami, selamat sore, shalom.